Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS di mana saja berada. Saya yakin bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi ya minggu lalu terkait dengan nasib para PNS yang akan pindah ke kementerian baru. Nah, satu informasi yang dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia dengan judul "Begini Nasib Gaji dan Tukin PNS yang dipindah ke kementerian baru". Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, kita langsung saja pada informasinya agar Bapak Ibu tidak meraba-raba bagaimana gaji dan tunjangan kinerja bila pindah kementerian. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan banyak perombakan kementerian lembaga pada Kabinet Merah Putih. Konsekuensinya ada pergeseran aparatur sipil negara atau ASN antar instansi. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15/2024 tentang percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga. Pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abbas Bagia menuturkan dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara, baik manajerial ataupun non-manajerial. Jadi kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan, karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah existing saat ini ujar Abah dalam rapat koordinasi tindak lanjut Permenpan RB nomor 15/2024 di Jakarta, dikutip Selasa 4 November 2024 baru-baru ini. Abbas Suwagi menyampaikan, terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan aparatur sipil negara pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan kementerian atau lembaga, yaitu untuk jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jadi mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan. Ditegaskan pula bahwa pengisian diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaran jabatan urainya. Jadi pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian atau PPK dihimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada kementerian atau lembaga. PPK juga diminta untuk memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, mengenai ini, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asalnya. Jadi yang perlu kita tindak lanjuti adalah memetakan existing yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan existing ke jabatan baru, imbuh Abah Subagia. Permenpan RB nomor 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden nomor 139/2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Asisten Deputi Perumusan
Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Denny Isworo Makirtio, menguraikan selain Perpres 139, terdapat dua instrumen hukum yang lainnya yang menjadi pedoman dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi. Jadi regulasi tersebut itu antara lain Keputusan Presiden nomor 133-P tahun 2024 tentang pembentukan kabinet dan pengangkatan menteri serta Perpres nomor 140 2024 tentang organisasi kementerian negara. Nah, sejalan dengan ini perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Kewenangan-kewenangan sudah ada dalam Perpres nomor 139 dan 140 2024 terkait rambu-rambu dalam penyusunan SOTK jelas Denny. Jadi dalam pasal 139 ya diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian atau lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan peraturan presiden mengenai kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, jadi karenanya perlu dilakukan koordinasi pengalihan SDM, aset anggaran, dan dokumen oleh setiap kementerian atau lembaga yang mengalami pergeseran tugas dan fungsi Pungkas Denny. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara terkait dengan gaji dan tunjangan bila pindah kementerian. Maka ini adalah satu hal yang perlu dipahami mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan presiden dan juga peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan perpindahan atau mutasi ASN ke kementerian dan kaitannya dengan kesejahteraan yang meliputi gaji dan tunjangan para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara bila mengalami pindah kementerian. Pindah ke kementerian dalam hal mengisi jabatan tertentu. Yang tentunya jabatan itu adalah yang perlu ya mengisi satu jabatan demi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal birokrasi, tentunya dalam hal membereskan ya segala hal yang ditugaskan dan demi lancarnya administrasi. Nah, itulah informasi terbaru Bapak Ibu. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa peraturan mengenai hal ini itu sudah resmi disahkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, demikian dengan peraturan presiden sebagaimana telah dipaparkan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.